Pada gambar ini, seseorang sedang mendorong tembok. Berapa usaha dari gaya otot mendorong tembok dinding? Kalau kita perhatikan, tembok dinding didorong berpindah tidak? Tentu tidak berpindah, artinya tidak ada perpindahan. Berarti S-nya 0, berarti kalau S-nya 0, sesuai dengan definisi usaha, W sama dengan F kali S. Kalau S-nya 0, maka W-nya usahanya adalah 0. Jadi W-nya 0 ya. Karena S sama dengan 0. Terus ini misalkan mobil bergerak nih, didorong oleh mesin tentu saja ya. Pertanyaannya adalah berapakah usaha dari gaya gravitasi bumi mendorong mobil sejauh 100 meter pada jalan horizontal. Nah, ini ada tidak gaya gravitasi bumi terhadap arah horizontal? Yang namanya gaya gravitasi bumi arahnya kan ke bawah. Arahnya ke bawah kan. Setiap benda jatuh arahnya ke bawah. Berarti tidak ada gaya gravitasi bumi yang arahnya, komponen arahnya ke horizontal gitu. Dengan kata lain bahwa gaya komponen gaya gravitasi bumi atau gaya yang ditimbulkan karena gravitasi bumi arah horizontal itu tidak ada. Berarti F-nya tidak ada. Atau Fx-nya tidak ada. Fx tidak ada. Sehingga W sama dengan Fx kali S, Fx-nya tidak ada. Atau F-nya tidak ada gitu kan, karena arah horizontalnya ambilnya. Sehingga W-nya 0. Usahanya 0. Nah, tidak ada gaya komponen gaya gravitasi yang sejajar dengan arah S atau pemindahan. Ini adalah, lihat di mobil ini arah gaya gravitasi ke bawah. Sementara mobil pindahnya ke horizontal. Usaha yang bernilai negatif. Usaha yang bernilai negatif kalau benda didorong berpindahnya berlawanan dengan arah gaya. Misalkan ini benda didorong ke kiri, berpindahnya ke kanan, maka usahanya dikatakan negatif. W sama dengan min F kali S. Nah, ini dia, min F kali S. Selanjutnya, ini ada sebuah benda diberi gaya 3 macam, ke kiri dengan gaya FA, agak ke atas dengan gaya FB, ke kanan dengan gaya FC, kemudian membentuk sudut FB dengan FC-nya dengan arah horizontal theta. Bagaimana cara menentukan usaha oleh gaya ketiga gaya ini? Oke, benda berpindah sejauh S, usahanya berapa nih usaha keseluruhan gaya ini? Maka mencarinya dengan cara usaha oleh masing-masing gaya dijumlahkan. Nah, gitu. Usaha oleh gaya A, usaha oleh gaya B, usaha oleh gaya C dijumlahkan masing-masing. Itulah menentukan usaha oleh ketiga gaya ini keseluruhan. Misalkan ini ya, ini sebuah benda nih misalkan. Gaya ke kirinya 10 Newton, ke atasnya 20 Newton, bentuk sudut 37 derajat. Ke kanan 25 Newton. Berapa usahanya misalkan? Berpindah sejauh 10 meter. Maka untuk menentukan usahanya adalah bagaimana? Kita cari dulu aja WA-nya. WA-nya berarti kan dia berlawanan tuh. FA ke kiri, berpindahnya ke kanan. Berarti min ya, min FA kali S. Jadi min 10 Newton kali 10 meter, min 100 Newton. Kemudian usaha oleh gaya B. Karena ada sudut, pakai rumus yang ini, yang tadi itu F kali S cos theta gitu ya. Berarti 20 Newton dikali 10 meter S-nya cos theta, cos 37 derajat. Sama dengan 200, 20 kali 10, 200. Kemudian kalikan
cos 37 itu 0,8. Jadi 200 kali 0,8 sama dengan 160 Joule. Kemudian usaha oleh gaya C. Ini langsung karena gayanya ke kanan, FC ini pindahnya pun ke kanan, sehingga usahanya adalah 25 Newton kali 10 meter sama dengan 250 Newton. Sehingga usaha oleh ketiga gaya ini adalah dijumlahkan saja semuanya. Min 100 Joule ditambah 160 Joule ditambah 250 Joule sama dengan 310 Joule. Oke, ini ada seseorang pendaki yang berat badannya itu dengan beban total 800 Newton. Dia sedang menaiki gunung, ingin sampai ke puncak gunung yang tingginya 500 meter dari posisi dia semula di situ. Tentukan usaha minimal pendaki agar sampai ke puncak. Usaha minimalnya berapa? Nah, ini usaha minimal. Jadi orang ini dia bisa bergerak, bisa menaiki gunung kalau mampu menahan bebannya, ototnya itu mampu menahan bebannya, ya. Minimal dia bisa bergerak naik kalau bebannya itu lebih dari 800, ya, misalkan 800,00001 Newton. Dia bisa berdiri, bisa bergerak, ya, gitu ke atas, ya. Jadi karena 800,00001 itu banyak, itu di belakang komanya kita abaikan saja, kita bulatkan menjadi 800 Newton. Jadi F-nya sama dengan 800 Newton. Nah, ini gaya minimalnya. Gaya minimalnya berarti usaha minimalnya dengan gaya 800 Newton untuk naik ke atas, ke puncak yang tingginya 500 meter. Sehingga usahanya adalah W sama dengan F kali S. Kenapa langsung dikali? Karena kan gaya otot menahan gaya berarti arahnya kan ke atas. Kemudian juga orang ini pindahnya juga ke atas sejauh 5 meter dari posisi dia semula. Nah, berarti ini mengalihkan saja antara gaya dengan perpindahan, ya. 800 Newton dikali 500 meter sama dengan 400.000 Joule. Itulah pembahasan tentang konsep usaha. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kompetensi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.